yang lain sehingga kita bisa bersama-sama kembali melanjutkan doa kita untuk almarhumah Ibu Mina binti Bapak Mina yang malam hari ini adalah malam yang kedua. Mudah-mudahan niat kita, hadir kita, duduk kita ini Allah Ta'ala sebagai kebaikan dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan barokahnya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak cucu kita sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimakumullah, sebelum kita akhiri, mulai sebelum awali. Sebelum kita awali, iya, agak ini. Sudah jam 8 soalnya, jadi pengennya cepat mengakhiri. Melanjutkan tentang kisah yang ada hubungannya dengan alam kubur. Dimana kemarin kisahnya tentang dua orang yang melakukan perjalanan thalabul ilmi. Dalam perjalanan pulangnya harus nginep di pemakaman, tetapi menurut penglihatan mereka bukan pemakaman, tapi rumah yang baru. Malam hari ini ada sebuah kisah. Ini kisahnya tentang dua syekh yang bersahabat. Kalau bicara syekh berarti bahasa Arab. Ini saya jelaskan pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau pakai bahasa Arab, Bapak kamu itu saya juga nggak bisa. Pakai bahasa Indonesia saja. Ini dua syekh ini bersahabat cukup lama, dan salah satunya suatu saat sudah sampai pada ajalnya dan Allah wafatkan. Dalam Islam itu seorang suami bertanggung jawab penuh seluruhnya kepada istrinya, pada keluarganya, termasuk masalah nafkah, keamanan dan sebagainya. Sehingga kita lihat sampai sekarang pun jarang sekali di daerah Arab itu wanita yang bekerja. Jadi semuanya adalah laki-laki, semuanya adalah suami. Maka salah satu syekh ini dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, kadang-kadang namanya rezeki kadang ada, kadang tidak, kadang lancar, kadang macam-macam. Nah, ini mungkin suatu saat dia mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga harus meminjam kepada orang lain. Dan bahkan dia meminjam ini bukan kepada sama muslim tapi kepada orang Yahudi. Bicara Yahudi jangan kita langsung ke Israel, tapi kisah lama ya. Dan ketika Nabi masih ada pun bermasyarakat bersama beberapa agama termasuk Yahudi adalah sebuah kebiasaan dan berjalan dengan baik. Adapun saat ini kondisi seperti ini, itulah perubahan waktu dan zaman yang kita tidak tahu. Dalam kisah tersebut, seorang syekh yang wafat ini hutangnya kepada Yahudi belum terbayar dan istrinya tidak tahu. Karena seorang syekh ini jangan sampai istri yang sudah merawat anak-anaknya, sudah mengurus rumah tangganya, ini terbebani oleh hutang suaminya, sehingga dia berhutang tapi istri tidak tahu. Sampai wafatnya pun tidak sempat menyampaikan masalah ini kepada istrinya. Nah, ketika malam harinya setelah siangnya wafat, sahabat yang masih hidup ini bermimpi bertemu saudaranya yang sudah wafat ini. Ia katakan bahwa saya masih punya hutang yang belum saya bayar kepada orang ini, tapi saya punya tabungan, saya simpan di sebuah pojokan rumah saya. Dalam mimpi itu tunjukkan letaknya. Tolong ambillah tabungan saya itu, izin sama istri saya bahwa saya punya hutang,
uang ini jumlahnya sekian untuk bayar hutang kepada orang yang saya hutangi. Kemudian dalam mimpi itu pula, ini yang dituntut oleh A ini, dia mengatakan, dan ternyata setelah saya meninggal tidak lama kucing saya juga mati. Kucing wafat tapi mati. Nah begitu terbangun Syekh yang masih hidup ini, kemudian berpikir ini mimpi benar apa hanya kembangnya tidur. Nah, mimpi ada dua macam. Kalau kita orang yang hatinya nggak bersih seperti ini, mimpinya banyak kembang tidur daripada benarnya. Akhirnya pagi harinya datanglah ke rumah sahabatnya yang sudah wafat ini, menanyakan pada istrinya. Yang pertama bertanya adalah, apakah benar kucingnya mati? Oh, iya benar. Setelah abahnya meninggal nggak lama kucingnya mati. Ini nggak menarik tentang kucing, abah. Nggak menarik sebenarnya. Yang menarik adalah tentang kisah hutangnya ini. Yang nanti akan kami jelaskan pentingnya melunasi hutang sebelum wafat. Kemudian ditanyakan pula bahwa saya bermimpi ketemu dengan suami Anda, bahwa saya punya hutang kepada si A ini. Nah dicek kepada si A, ternyata memang punya hutang. Dan saya diminta untuk mengambil simpanan uang yang ada di pojok rumahnya sebelah sana. Ditunjukkan, ternyata ada di sana simpanan uang yang tidak diketahui oleh istrinya. Maka begitu dihitung jumlahnya persis seperti yang dikatakan dalam mimpi itu oleh saudara. Ada dua hal penting yang kita bisa ambil hikmahnya, artinya ketika Allah sudah memberikan izin dan meridhai orang yang sudah wafat dengan yang masih hidup itu masih bisa komunikasi karena kedekatannya dalam bersahabat. Sahabat sudah lama, sahabat yang begitu baik, maka ketika sudah wafat pun masih bisa menyampaikan pesannya kepada yang masih hidup walaupun lewat mimpi. Walaupun ini pun tidak semuanya bisa, karena kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, itu rahmat terpaksa. Artinya pada siapapun yang menurut akal kita tidak sampai tidak terjadi, tidak akan terjadi, maka terjadilah itu. Oleh karena itu kita yakin bahwa walaupun waktunya kapan kita tidak tahu, suatu saat saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah wafat itu bisa melihat kita yang masih hidup ini. Adapun ketika hadir dalam mimpi itu memang tidak bisa kita pastikan itu adalah benar ruh dari sahabat kita, orang tua kita atau bukan. Karena setan pun sangat mahir untuk menyerupakan dirinya kepada orang-orang terdekat kita. Termasuk ketika sakaratul maut itu banyak kisah yang menyebutkan bahwa banyak orang tuanya, saudara yang sudah mati dan wafat itu datang dan mengatakan ikutlah saya, padahal dia adalah penyerupaan iblis atau setan kepada saudaranya. Nah, kita harus berhati-hati dan insya Allah selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ajakan mereka bisa kita tolak. Ini ada kisahnya juga, tapi kalau kisah-kisah lagi nanti enggak selesai. Kemudian ada sebuah kisah yang ada hubungannya persis dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa alam kubur itu alam gaib, tetapi bagi yang Allah kehendaki bisa diperlihatkan. Contoh orang yang dalam kondisi koma beberapa minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan, itu di antara perjalanan dalam selama ia koma itu diperlihatkan alam kubur, orang disiksa, sampai diperlihatkan ke alam-alam yang lain, kejadian-kejadian yang lain yang lebih banyak lagi sebagai ibadah atau pelajaran bagi manusia. Kisah yang paling menarik adalah kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salah satu khulafaur rasyidin, khalifah yang keempat. Ketika ia selama hidup bergaul bersahabat dengan sahabat Umar bin Khattab yang terkenal galaknya, terkenal garangnya, terkenal gagahnya, terkenal tegasnya.
Ketika Umar bin Khattab wafat, Ali bin Abi Thalib berpikir, karena beliau seorang alim, sampai Nabi mengatakan, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah gudang yang ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Maka seorang alim, salah satu Khalifah Rasyidin ini berpikir, ya Allah, saya ingin sekali tahu bagaimana Umar menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Maka beliau bermunajat kepada Allah, minta dibukakan kasyafnya, artinya minta dibukakan kemampuan melihat kondisi Umar dalam alam kubur itu ketika menjelang didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian Allah ijabah, dalam kisah surah kitab itu diijabah Ali bin Abi Thalib bisa melihat kondisi Umar bin Khattab ketika datang oleh dua malaikat. Maka ternyata di luar dugaan Ali bin Abi Thalib. Ketika dua malaikat itu datang kepada Umar bin Khattab, kemudian menanyakan, "Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Umar bin Khattab mengatakan, "Kamu belum tahu siapa saya." Ya, kita berani kan? Kau belum tahu siapa saya. Bingung malaikat. Adalah malaikat itu menanyakan, emangnya kamu siapa? Aku adalah yang menemani kekasih Allah dalam perjuangannya. Aku adalah yang membela Rasulullah Muhammad, kekasih Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya, yang membackup perjuangannya. Sekaligus aku adalah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat ini mengadukan kepada Allah, ya Allah, ini apakah benar perkataan hamba-Mu ini? Maka Allah menjawab, benar, maka tinggalkanlah, biarlah dia menikmati nikmat kubur. Artinya, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, kalau memang kebaikannya itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ternyata bisa dijadikan backing di alam kubur. Tapi jangan ditiru. Ketika bapak meninggal, "Rabbuka, siapa Tuhan? Lu tahu siapa saya? Siapa kamu?" "Saya adalah jamaahnya Sasutriyadi." Enggak berlaku, enggak terkenal. Kalau Nabi kita terkenal. Salah terkenal, kalau saya nggak terkenal. Kurang galak gitu. Kurang galak. Dengan sekali punya rencana begitu. Nanti kalau saya meninggal, saya malaikat, saya bilang gitu, nggak bisa begitu. Jangan dirahmati Allah. Intinya alam kubur itu pasti ada. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir juga pasti akan menghampiri kita. Adapun bisa atau tidaknya kita menjawab tergantung kebiasaan kita di dunia, tergantung amal-amal kita di dunia. Maka insya Allah dengan kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita mampu ketika di alam kubur menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, masalah hutang. Banyak kisah dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi pernah ingin menyolatkan salah satu sahabatnya yang wafat. Tapi Nabi, karena Nabi itu kan setiap yang dilihat pasti mendapatkan petunjuk dari Allah dan malaikat Jibril. Maka Nabi menanyakan kepada keluarganya, apakah jenazah ini punya hutang? Iya, ya Rasul, punya hutang. Saya tidak akan menyolatkannya sebelum hutangnya dilunasi. Sampai siang hari belum ada keluarganya yang mampu untuk melunasinya. Sampai sore hari. Maka ketika itu ditawarkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang mampu dan mau melunasi hutang mayat ini, supaya segera bisa kita sholatkan. Maka baru ada satu sahabat yang menyatakan diri bahwa hutang orang ini akan saya lunasi ya Rasul. Segera laksanakan. Akhirnya segera dilunasi hutang itu kepada yang dihutangi, baru Nabi kita Muhammad SAW menyolatinya. Dalam hidup ini kita dalam bermasyarakat, bergaul dengan kawan-kawan kita, kadang-kadang ada hal-hal sepele yang kita tidak ingat, ya. Maka
Masalah hutang masalah yang sangat penting. Ruh manusia tidak akan sampai kepada Allah selama hutangnya belum terlunasi. Maka jangan sampai kita wafat meninggalkan hutang, kecuali hutang bank. Kok bisa hutang bank? Kalau hutang bank jelas. Kalau orang yang meninggal malah lunas. Tapi jangan coba-coba. Usia saya sudah atau mungkin masih agak muda tapi sakit-sakitan. Ngajuin hutang bank yang banyak. Nanti kalau saya meninggalkan lunas. Tidak seperti itu juga. Artinya karena pentingnya hutang, maka coba dari sekarang kita ingat-ingat selama hidup kita, mulai remaja, mulai kita terkena hukum Allah, yang usia balik sampai saat ini, masihkah ada hutang kepada saudara kita yang belum terlunasi? Kalau toh kira-kira ada, cari sampai ketemu. Kalau ternyata nggak ketemu, bisa kita infakkan kepada fakir miskin sejumlah hutang yang pernah kita pinjam kepada saudara kita. Karena kadang-kadang saking lamanya waktu, mungkin sudah pindah alamat atau mungkin sudah tidak jelas keberadaannya, sulit kita melacaknya. Dulu belum ada nomor handphone, sulit kita melacaknya. Maka cara satu-satunya agar kita tidak terbebani hutang, maka sejumlah hutang yang kita pernah pinjam kepada mereka, kepada dia, kita infakkan kepada fakir miskin atau kepada anak yatim. Kita niatkan selama saya belum ketemu orang ini, maka saya niatkan uang ini sebagai ganti dari hutang saya kepada dia. Dengan demikian, insya Allah hutang kita akan bisa dinyatakan lunas kepada dia. Bapak dan hadirin dirahmati Allah, demikianlah kisah yang menarik yang kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa menambah hati-hati kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dengan kawan, sahabat, sehingga ketika kita kembali kepada Allah sudah terbebas dari hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah pun harus kita bayar. Contohnya hutang zakat, hutang sholat. Saya balik gimana? Allah tidak memperhitungkan waktu yang pernah kita tinggalkan. Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Insyaallah hutang-hutang kita kepada Allah akan Allah menyatakan lunas. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan marilah kita bersama-sama memulai melanjutkan doa kita untuk almarhumah Aminah binti Bapak Aminah dengan amalan yang pertama iftitahul Fatihah berturut-turut, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq An-Nas 1 kali, Al-Fatihah kembali, awal Al-Baqarah, ayat kursi 3, terakhir surah Al-Baqarah, dan terakhir zikir, dan ditutup dengan doa. Adalah bersama-sama kita awal.